meyakinkan keluarga besar dan lingkungannya dan juga ya macem-macem lah. Cara mereka ibadah apa segala macam gitu-gitu. Tapi emang sebenarnya boleh nggak sih? Gini, kalau ini kan jadi isu dulu kenapa gua waktu itu ngajuin dulu judicial review ke MK. Yang pertama kali muka gua masuk berita anjir. Oke. Itu lu masih muda banget muka lu. Enggak, gak semudah itu juga. 10 tahun lalu lah. Gak semudah itu juga. Tapi kalaupun lu dapet ya, tantangan lu kan agama ya. Gimana? Ya, Beda nih kan. Gimana? gue sih percaya kalau udah cinta ya udah cinta aja. Iya, kita cinta aja. Karena kadang gini, maksudnya yang kita banyak tahu gitu ya, itu kan juga jadi satu faktor yang cukup besar kan. Oh tuh ya, kalau Tembok, ya kan. Kadang kita temuin orang-orang yang kita kenal gagal percintaannya gara-gara beda agama, gitu-gitu kan. Walaupun mungkin ada yang berhasil sampai nikah gitu. Ex PD gue dulu di Gen beda agama tuh, udah punya anak 1, gitu-gitu. Ada yang berhasil, ada yang gagal tengah jalan, gagal udah nikah juga ada. Cuman emang banyak faktor banget sih. Beda agama ya. Kan ya kalau sepakat, misalnya udah sepakat nih, kita berdua mau ngejalanin gitu. Orang tuanya belum. Benar. Orang tua, keluarga. Orang tua ya udahlah, cuman yang lebih pressure tuh sebenarnya Keluarga besar. Gue pernah punya mantan ya beda agama nih. Pernah gue pacaran tuh beda agama. Ketika gue tanya nih, kamu mau ngejalanin, kan soal awal-awal ada tuh perang egonya kan, siapa ikut siapa gitu. Terus gue ngide, ya udah masing-masing aja gue gituin. Kalau masing-masing gimana? Kamu punya cara nggak untuk ngomong ke orang tuamu gitu? Bingung jujur aja. Bingung, nggak punya jawaban gitu. Gimana ya gitu. Aduh, ngomongnya mungkin dia udah membayangkan gue ngadepin orang tua gue yang ABCD gitu ya, sifatnya, karakternya segala macem. Kayaknya susah deh nih gitu, kayak terlihat tonnya gitu, kayak gitu. Tembok begitu tinggi. Iya. Jadi gue pernah ngobrol dulu sama senior gue kan, yang nikah waktu itu umurnya beda jauh lah. Iya. Nah, lebih dari 10 tahun bedanya. Oke. Nah, gue nanya kan kayak, "Bang, lu gak masalah lu beda 10 tahun gitu?" Di atas 10 tahun. Dia bilang kayak, ini menurut senior gue ya. Ini tuh sebenarnya sama aja kayak menurut dia, karena kayak beda suku, beda agama, beda latar belakang dan lain-lain. Itu semua tuh dia ngomong itu kayak perbedaan yang akan menjadi halangan ketika lu berhubungan, akan menjadi problem. Oke. Nah, sekarang lu tinggal lihat lebih besar niatan lu atau halangan lu. Wow. Tapi gini, meskipun gue sebenarnya gak terlalu setuju ya, karena menurut gue kalau kita antar umur sama agama lebih berat agama. Beda. Karena kalau misalnya let's say nih, gue bayangin kalau misalnya gue nikah sama atau punya pasangan yang beda umurnya lebih dari 10 tahun, tetap akan lebih mudah ngomongnya daripada ke orang tua gue ya misalnya. Dibanding gue ngomong kayak agamanya beda. Iya. Bener, karena kan kalau perbedaan umur ya kan sama-sama nambah, nanti juga dia dewasa juga. Ya, yang penting legal ya. Iya, legal. Yang penting jangan di bawah umur, itu beda perkara. Betul. Nah, kalau kita bicara legal tuh iya, akan lebih mudah ngomongin perbedaan age gap tuh lebih mudah dibanding religion difference. Itu dia tuh. Gimana itu? Ya kalau dari pengalaman gue ya. Oh, pernah juga? Gue lumayan lama gue. Oh, lu pernah, Bang? Gue pernah 8 tahun pacaran beda agama. Ya, akhirnya gak nikah. Berat. Karena agama. Ya karena kita tidak bisa sepakat. Soal agama itu mau gimana? Gue pengennya dia masuk agama gue. Dia pengennya kita masing-masing. Dia nggak maksa gue untuk masuk agamanya gitu. Ya. Cuman ya akhirnya karena nggak sepakat, ya udah pisah gitu. Cuman sebelum emang disahkan, pasangannya kudu sepakat dulu. Oh ya. Kalau pasangannya udah sepakat, ya baru kan mereka. Ya, tapi yang penting kan mereka berdua siap untuk fight ngelawan keluarga, bukan ngelawan keluarga, siapa ya? Meyakinkan keluarga. Meyakinkan keluarga besar.
dan lingkungannya dan juga ya macem-macem lah cara mereka ibadah apa segala macem gitu-gitu. Tapi emang sebenarnya boleh nggak sih? Gini, kalau ini kan jadi isu dulu apa kenapa gua waktu itu ngajuin apa tuh dulu judicial review ke MK yang pertama kali muka gue masuk berita anjir. Oke. Itu lu masih muda banget muka lu. Enggak, apa gak semudah itu juga. Apa 10 tahun lalu lah. Gak semudah itu juga. Saya baru lulus nggak sih? Baru lulus. Kita waktu itu menyoroti ada jadi gini. Kan ada di undang-undang perkawinan. Baru ini perkawinan ya, bukan pernikahan ya. Iya. Perkawinan. Perkawinan yang benar. Perkawinan. Oke. Jadi undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 74, itu di pasal 2 ayat 1-nya kan ada ketentuan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing mempelai. Oke. Kira-kira kayak gitulah apa bunyinya. Iya. Gini, sekilas sih gak ada masalah dengan ini kan. Ya make sense. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, tapi waktu itu menimbulkan pertanyaan dari gua dan teman-teman gua waktu itu. Ini siapa yang nentuin? Oke. Siapa yang berhak nafsirin ini? Oke. Jadi karena gini, ini kita ngehkan bahwa di masing-masing provinsi itu punya kebijakan berbeda. Dan ini beneran. Jadi waktu itu kan gua ada semacam kayak diskusi lah masalah satu NGO waktu itu. Nah, waktu itu NGO juga bilang kayak iya nih apa biasanya orang-orang yang pengen kawin beda agama itu memang kami arahkan ke tempat-tempat tertentu di Indonesia. Boleh disebut nggak? Gak usah lah. Gak usah. Nanti apa ngebikin sulit. Konflik. Ya. Iya. Jadi Ntar jadi rame maksudnya. iya. Gak usah. Orang-orang pada mau ke situ semua. Gini. Ya lu cari sendiri dah. Iya. Nah, jadi kan emang ada provinsi-provinsi tertentu kan. Jadi ada provinsi tertentu yang ngebolehin dan nggak bolehin. Nah, kenapa terjadi ini? Karena memang tadi saat ini tuh memang at least yang problem waktu itu ya, gua perlu melakukan penelitian ya untuk tahu apakah problem ini masih ada atau enggak. Tapi pada saat itu di tahun gua mengajukan itu, gua dan teman-teman gua beserta NGO yang gua ajak diskusi itu melihat problem di mana akhirnya tuh masing-masing pegawai catatan sipil tuh jadi kayak nentuin sendiri. Boleh nih kita daftarin nih, nggak boleh nih. Oh beda agama, nggak bisa. Beda agama ya nggak apa-apa lah kalau mempelai setuju. Oke. Itu yang jadi masalah. Jadi ada banyak versi lah ya. Iya, jadi masalahnya di situ dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi siapa yang nentuin agama dan kepercayaan ini? Iya. Ini yang jadi waktu itu jadi masalah. Kenapa waktu itu gue ngajuin judicial review? Karena gue ngerasain jadinya kayak ya hoki-hokian dong. Iya. Dan ini lagi ingat, provinsi itu kan diisi kan dengan orang ya. Itu kan bukan kebijakan resmi provinsi. Iya. Kalau misalnya let's say kita provinsi A nih, saat ini orangnya kayak mereka tuh bebas nih. Tapi kalau provinsi A nanti diisi sama orang lain yang nganggap ini nggak boleh, tiba-tiba dia nggak boleh kan? Jadi boleh. Jadi saya udah berangkat nih provinsi A nih, woi misalnya kayak ayo kita kawin di situ aja, iya. Set, nggak bisa. Loh, katanya bisa. Oh, sama Pak sebelumnya bisa, sama saya nggak bisa. Bisa gitu. Oke. Jadi menciptakan ketidakpastian hukum. Tapi intinya gini, kalau kan ada yang bilang kan, kalau kawin beda agama itu di luar negeri aja misalnya contoh. Gue ingat ada salah satu mantan hakim MK yang ngomong, kawin beda agama boleh tapi jangan di Indonesia. Gue tadinya pengen ngebales, siapa bilang jangan di Indonesia? Oke. Kayak Bapak udah riset belum? Iya. Tapi tadi itu kan mungkin menurut dia kan. Karena kenyataannya kayak gitu. Kenyataannya waktu itu gue punya data bahwa at least ada provinsi-provinsi yang istilahnya di situ orang bebas. Tapi gue penasaran. Kalau provinsi itu boleh nikahin beda agama, kita tuh harus jadi penduduk situ atau enggak? Gini, gue jujur gak nyampe situ, tapi logikanya sih harusnya enggak sih kan gini. Karena kan lu bisa nikah di mana aja kan? Iya. Dan catatin di mana aja. Iya benar-benar. Lokasinya. Ya karena kan, kayak kan gak harus pindah KTP ke lokasi KUA-nya kan? Benar. Selama ada surat pengantar setahu gue. Iya. Bisa tuh surat pengantar. Karena kayak teman gue kan misalnya kayak kan banyak yang populer nikah di Bali kan. Orang-orang dari istilah gini, orang-orang nikah di Bali itu kan karena ya sekalian honeymoon gitu-gitu kan belum. Ya paling berapa sih yang bener-bener orang Bali? Ya orang Bali. Iya juga ya. Iya. Oke. Jadi tahu gue ya, tapi I could be wrong in this. Bisa aja ternyata kayak mereka pindah KTP dulu, tapi gue tahu ya. Nantilah kalau emang
udah ada pasangannya lah. Gue riset itu. Oke. Tapi kalau yang gue tahu ya kan kayak misalnya kayak suami istri aja kan pasti kan beda daerah kan. Itu setahu gue kalau misalnya mau nikah di tempat istri itu harus ada surat pengantarnya juga dari tempat Dari suami untuk kalau misalnya pengen pakai KUA yang di tempat istri kayak gitu. Nah ini yang udah punya pacar nih gini nih apa riset nih. Riset dulu. Nggak salah dia. Iya dong, riset. Gua aja udah lupa Pip diurusin. Diurusin soalnya. Diurusin ya. Iya kayak gitu. Harus dari gue lupa deh. Dari kantor kelurahannya atau kantor mananya gue lupa. Kayaknya kecamatannya dari gitu. RT, RW, kelurahan dipindah ininya berkasnya dikumpulin di KUA-nya dicatat gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya intinya bisa Lihat jasanya abu-abu. abu-abu. Jadi karena kalau gue bilang bisa, pada kenyataan yang melarang juga banyak. Iya. Jadi kan tinggal nyari di mana yang bisa. benar. Di mana yang bisa? Ya udah kalau kayak gitu nggak usah di judicial review dong. Lu pengen nge-judicial review karena ketidakpastian hukumnya. Persis. Waktu itu gue pakai 28 D ayat 1, kepastian hukum. Iya, kepastiannya. Gitu. Iya. Jadi bisa enggak. Kalau malah backfire malah jadi nggak bisa semua gimana? Nah, Gara-gara lu nih bangke nih. gara-gara lu juga jadi nggak bisa nikah Gini. beda agama kan. Gini. Gara-gara lu sendiri. Senjata makan tuan. Jadi gini, MK emang kadang-kadang ngabulinnya tidak sesuai dengan yang kita minta. Tapi waktu itu dalam at least kan gue pernah bikin gue pernah bikin sama teman-teman gue bikin buku tentang putusan MK. Sejauh yang gue waktu itu riset, gue tidak ingat ada atau tidak melihat adanya putusan MK yang dikabulin bertentangan dengan apa yang diajuin. Contoh nih misalnya kayak apa? Dia minta misalnya contoh nih pesangon misalnya dijadiin 2 kali lipat misalnya contoh. Ya. Gue belum pernah ngeliat yang sampai sama MK dihapusin pesangonnya malah. Oke. Jadi MK biasanya nolak aja udah. Nolak aja. Dan kalaupun dia ngabulin dalam bentuk yang berbeda, biasanya somehow tuh masih ada hubungannya dengan apa yang dimohonin. Masih nggak benar-benar bertentangan. Ya. Nggak 180 derajat lah. Ya, nggak bakalan backfire. Ya. Tadi. Jadi dalam hasil riset gua, of course kalau ada nanti kayak yang nonton, enggak bang pernah sih silakan ngeliatin. Tapi dari yang sih gue tahu, MK nggak pernah berlawanan satu. Dan dua, kalau emang tolak aja. Kalau karena ketolak kan gak ada yang berubah kan. Makanya kenapa waktu itu kami cukup percaya diri bahwa permohonan ini tidak akan jadi berbalik dilarang. Karena gini juga, kalau mau dilarang terus klausulnya apa? Contoh kayak misalnya perkawinan harus dilakukan orang yang seagama, kan jadi aneh juga kan. Karena sebenarnya gini, kalau kita bicara sekilas nih pasal 21, gak ada yang salah dengan itu. Coba deh, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Iya sih, dari segi kayak gak ada yang salah juga. Juga. Jadi makanya kenapa kita cukup percaya diri bahwa MK tidak, kalaupun kita ditolak, MK gak akan tiba-tiba nih ngubah suatu klausul yang emang udah at least at a glance gak ada masalah. Oke, berarti bisa ya? Berarti bisa-bisa aja. Berarti bisa-bisa aja sebenarnya ya. Ya kalau lu, tapi tadi emang perlu perjuangan kan gini. Makanya kenapa gue pernah bilang, kenapa sih waktu itu pernah ada yang nanya ke gue kan, Bang gak mau coba ngajuin lagi kan abang sekarang udah lebih powerful. Waduh. Atau gue lupa kalimatnya apa tapi intinya gitu lah. Iya. Nah, Kalau dia lebih lupa, powerful. Kenapa dia udah milih kata itu ya kalau dia lupa. Yaudah iya. Ya. Soalnya waktu itu ada lebih berpengalaman powerful bla bla. Maksudnya lebih gitu lah. Udah jam terbang lah, jam terbang. Jam terbang. Ya. Nah, gue waktu itu ngomongnya kayak gini. Ya karena setelah gue ngelihat apa yang terjadi dengan teman-teman gue, halangan terbesar itu bukan hukum. Ya. Namun keluarga. kayaknya yang nonton juga pasti iya lagi. Iya. Bukan perkara hukum lagi ini. Iya. Iya. Dan gini, kalau emang dari pengalaman juga orang-orang sekitar gue, kalau emang yang mau, hukum gak bakal jadi masalah mereka. Oke. Ya mereka bisa ke provinsi yang ngebolehin, atau ke luar negeri sekalian, sekalian honeymoon di sana mungkin. Bener. Jadi kayak gini, untuk orang-orang yang memang terkendala, orang-orang yang nggak bisa, hukum bukan jadi sesuatu menghalangi mereka. Untuk orang-orang yang bisa, hukum juga tidak menghalangi mereka. Iya. Jadi kayak ya udah. Iya jadi. Jadi tidak perlu. Iya. Jadi kalau misalnya emang lu pasangan itu emang sepengen itu nikah, ya
semuanya akan ditembus. Sebaliknya apa aja ditabrak ya. iya, semuanya ditabrak. Ya, Lo mau beda suku, agama, umur. Iya. Tapi ada tahu yang temboknya lebih tinggi. Apa tuh? Nikah satu lokasi kerja. Karena ada beberapa kantor yang melarang hal itu. Iya, gue pernah denger tuh, Pip. Iya. Pernah. Ada beberapa kantor yang melarang untuk lu sesama pegawai kantor ini nggak boleh tuh nikah. Tapi sangat-sangat make sense tahu karena conflict of interest dong. Nah, Tapi malah jadi ke personal gak sih, Bang Nggak, Dik? tapi gini misalnya nih ya, Hmm. sekantor, Iya, terus antar divisi iya. yang tidak berhubungan gitu ya misalnya. Tapi nggak boleh karena nanti mungkin ada menimbulkan baik itu konflik of interest tentang pekerjaan misalnya. Misalnya mereka lagi berantem jadi susah. Tapi kan kalau gitu jatuhnya profesional. Atau kalau lagi ya orang kan kadang bisa gitu lagi berantem deket lebaran, kagak dikirim THR. atau menimbulkan ya keresahan. Wah, Orang yang dilihat misalnya terlalu PDA. Oke, Oke. terlalu mesra. Ya menimbulkan kecemburuan sosial. aduh. Maksudnya faktor-faktor itu bisa dieliminasi dengan peraturan perusahaan. Iya. Peraturan perusahaan nggak harus sesuai dengan hukum kan? Nah, itu kayak gimana? Gak boleh bertentangan. Nggak boleh bertentangan. Ya, jadi gini. Putusan MK tahun 2017 itu pasal yang mengatur bahwa, jadi ini ada di pasal 153 ayat 1 huruf F di Undang-Undang 13 2003 dulu. Pemutusan hubungan kerja itu dilarang jika jika karyawan melakukan perkawinan di tempat kerja kecuali diatur di perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Oh, Oke. Nah, tapi bagian ini kecuali diatur di perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama itu udah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Gimana? Maksudnya gimana? Jadi perusahaan nggak bisa lagi mencat orang karena melakukan perkawinan di satu tempat kerja. Ya. Nah, tapi gini, kenapa tetap ada? Iya. Karena yang dilarang itu adalah mengatur bahwa orang bisa dipecat gara-gara itu. Jadi gini, nah ini loophole ya. Oke. Kalau misalnya larangan perkawinan di satu lokasi tempat kerja itu dilarang dan konsekuensi pelanggarannya adalah PHK, itu gak boleh. Oh, itu nggak boleh. Itu melanggar putusan MK. Oke. Tapi kalau mutasi, Tapi kalau ya tadi mutasi, Heeh. SP3 Mundurkan diri. nggak boleh juga. Nggak boleh. Kan pemaksaan pengunduran diri gini, bukannya nggak boleh ngatur itu, tapi pengaturan mengatur untuk memaksa mengundurkan diri itu nggak boleh. Jadi makanya kan kadang-kadang tuh ada dulu tuh adalah dulu perusahaan misalnya ngebuat surat pernyataan saya akan mengundurkan diri jika gagal mencapai target, misalnya itu gak boleh. Oh, oke. Itu tuh sebenarnya gak ada gak ada dasar hukumnya itu. Kalau misalnya anggap aja nih ada perusahaan nih kayak nyuruh karyawan tanda tangan, apalah mereka nyebutnya kayak letter of statement misalnya, atau surat pernyataan, nggak tahu kenapa di Inggrisin, dulu banyak kayak gitu dulu. Letter of statement, Biar keren aja kali. atau LOC misalnya, letter of commitment misalnya. Saya bersedia mengundurkan diri jika tidak mencapai target. Itu banyak tuh. Atau tadi jika melakukan perkawinan dengan rekan kerja saya. Wow. Itu tuh gak ada dasar hukumnya sebenarnya. Iya. Jadi memaksa mengundurkan diri itu gak boleh. Nggak boleh. Mau dibuat tertulis pun juga gak boleh. Kalau di push oleh si HR-nya, berarti kita bisa menggugat dong. Gini, lu bisa simpel gak ngundurin diri aja. Ya udah biarin aja gitu kan. Oh iya, dan kalau nanti tau-tau kayak Dipecat. diusir, ya dipecat. Nah tadi kalau dipecat kan berarti kan Diusir kayak ayam ya. kalau dipecat kan berarti ada hak tenaga kerja kan. Ya. Either kalau misalnya lu kalau lu PKWT lu dapat sisa masa kontrak, atau kalau misalnya lu karyawan tetap lu dapat pesangon. Jadi kalau dipecat pun lu tetap harus dapat pesangon atau sisa masa kontrak. Kayak tadi. Karena kan berarti itu lu dipecat karena ya tadi perusahaan yang pengen kan. Iya. Gitulah. Jadi intinya lu gak bisa dipaksa mengundurkan diri gara-gara itu. Nah, jadi gini, balik lagi tadi kalau kita bicara di hukum tenaga kerja, selama konsekuensi larangan tadi bukan PHK, masih bisa. Jadi kayak tadi mutasi, apalagi misalnya Gak dikasih kerjaan. Dipindahin divisinya atau gimana? Kalau gak dikasih kerjaan itu ingat kalau kita bicara di pasal 93 ayat 1 dan ayat 2
itu dia gini, lu tetap harus ngebayar orang yang gak dikasih kerja. Iya, tapi dibayar terus, cuman ya udah nggak dikasih kerjaan aja, main Mobile Legend aja dia. Enak amat jadi gaji buta. Enak juga tuh. Ya kalau Ya gue cuman kan aktualisasi diri lu tidak Iya ada. sih. Iya juga. Benar. Gak dikasih proyek. kalau gue jadi posisi itu ya, gue nge-apply tempat lain. Ya itu kan secara tidak langsung membuat lu mengundurkan diri. Iya. Enggak dong. Iya. Kan karena lu gak dikasih kerjaan. Secara tidak langsung. Akhirnya yang diserang kenyamanan kan. Gini, Iya. nge-apply tempat lain, tapi kan gue gak perlu mengundurkan diri dari situ. Oh. Wow, 2 kaki. Belum gini, gue paham banyak perusahaan yang melarang double job. Tapi itu kan harus dilarang. Oke. Undang-undang nggak larang kita double job loh. Iya. Oke. Wah, nih Itu ada di kontrak kerja ya. Iya. Harus dilarang itu. Itu adalah suatu ketentuan yang benar-benar harus tertulis sepanjang kerja lu. Oke. Karena kalau perusahaan gak melarang itu, ya secara teori juga orang bebas. Nah, tapi gini, kenapa pada akhirnya itu gak practicable? Karena ada jam kerja kan. Iya, Jam iya. kerja. Kecuali yang satu freelance ya jatuhnya ya. Iya, kecuali freelance, kecuali lu atau WFH. WFH. Atau misalnya kayak lu kerja untuk perusahaan luar gitu kan kadang-kadang ya remote kan. Nah, itu Iya. mungkin beda cerita. Tapi kalau kerja di Indonesia kan ya kecuali pas pandemi dulu ya. Itu kan lu udah expect untuk ke kantor kan. Benar. Ya secara fisikal emang gak mungkin aja lu ada di kantor saat yang bersamaan. Iya. Tapi kan sekarang udah banyak tau yang kantor-kantor yang membiarkan orangnya full WFH. Jadi bisa aja di 2 kantor yang full WFH dua-duanya. Nah, secara teori kalau tidak dilarang, Iya. ya bisa-bisa aja Bisa. tidak dilarang. Selama itu nggak ada di kontrak kerja. Yes. Itu harus spesifik dilarang. Oke. Tapi balik lagi ke tadi, kalau dia dimutasi atau nggak dikasih kerjaan, Boleh. dibuat tidak nyaman, Boleh. terus dia akhirnya mengundurkan diri, nggak apa-apa. Secara hukum, at least itu tidak dilarang. Ingat ya, selama dibayar ya. Iya, dibayar. Selama mutasinya dibayar, mutasi itu termasuk itu ya, transport dan lain-lain loh. Termasuk transport dan lain-lain dibayar. Terus juga ketika gak dikasih kerjaan tapi tetap dibayar, nggak ada pelanggaran situ. Iya. Karena tidak ada kewajiban perusahaan ngasih lu kerjaan. Ya Ya kan kerja kan sebenarnya kan untuk perusahaan kan. Iya. Jadi lucu aja kalau misalnya kayak saya menuntut hak saya untuk bekerja, hak AP. Itu kewajiban. Iya. Saya menuntut kewajiban kok dituntut. Iya. Tapi hubungan asmara Iya. satu tempat kerja tuh kudu ini juga ya. Itu nggak mudah loh. Gini, Tebel memang kalau di kuping. perusahaan gue yang lama, itu dilarang kalau ada konflik kepentingan. Oke. Contoh misalnya kayak gue sebagai legal nih, gue gak boleh nikah sama orang-orang yang di divisi yang berhubungan sama gue. Contoh misalnya kayak marketing. Iya. Marketing kan gue perlu netral banget nih untuk ngeliat perjanjian yang propose sama marketing. Oh iya. Jangan sampai nih nanti nih kalau misalnya sampai gue pacaran jangan gue usah nikah ya. Iya. Nanti dipropose sama pacar gue kayak lewat pacar aja nih biar diterima kontraknya sama Mas Rangga nih, nggak bisa, bahaya. Iya. Iya. Ingat, tapi maksud gue tantangannya tuh nggak usah sampai nikah ya. Baru pacaran aja udah jadi buah bibir kan. Kan kudu tebel kuping kan lu. Punya pacar yang sekantor gitu kan buset jadi buah omongan mulu, jadi gosip. Makanya dulu ya salah satu bentuk integritas gue lah. Gue gak pernah pacaran dari divisi yang akan punya konflik kepentingan sama gue. Oke. Kayak laku banget dia. Iya. Jadi lu belum tahu aja dulu gue. Kayak banyak. Mas Will. Gue tuh Rangga Widikda. Ya terus kenapa? Siap.